Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tentunya yang kita semua sudah pahami bersama, channel di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa sharing, dan di mana kita bisa bercerita sesuka hati kita. Karena dengan bercerita kita akan bisa membuat dunia lebih berwarna. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk share kembali tentang materi pembelajaran yang merupakan rangkaian dari materi yang kemarin sudah saya bagikan, yaitu tentang mental health. Nah, untuk mental health yang pertama atau sesi mental health yang pertama yang akan saya bagikan itu adalah mengenai bullying. Oke. Kenapa saya kemudian meletakkan bullying ini di pertama? Itu tidak lain tidak bukan adalah karena bullying itu merupakan fenomena yang luar biasa yang saat ini mungkin dibicarakan sudah di mana-mana ya. Kasus bullying itu ya terjadi di sekolah, baik itu di rumah gitu ataupun terjadi di ranah lingkungan sosial anak-anak maupun remaja gitu. Nah, kalau tidak ditangani dengan tepat, kalau pemahaman anak-anak juga kurang baik tentang bagaimana cara menghadapi dan mengantisipasi perilaku bullying ini, tentunya itu akan berdampak pada bagaimana kesehatan mental mereka. Baik, bersama saya Galih Nur Ardiansyah, kita simak beberapa penjelasan terkait bullying dan bagaimana cara mengantisipasi fenomena bullying ini. Nah, untuk yang pertama, kita ke definisi dulu ya. Kita berangkat ke definisi bullying itu sendiri. Nah, kalau dari definisi yang saya dapatkan, bullying merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada beberapa kata kunci yang saya berikan tanda atau warna kuning di sini. Jadi kata kunci untuk bullying itu sendiri adalah itu pasti perilaku agresif dan sifatnya negatif. Oke, itu satu. Yang kedua, dilakukan berulang kali. Ya, perlu ditekankan di sini dilakukan berulang kali. Dan punya tujuan menyakiti korban baik itu secara mental, fisik maupun seksual. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tapi juga bisa dilakukan oleh kelompok atau grup. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya tidak dilakukan berulang kali, apakah itu termasuk bullying? Nah, ada penjelasan di bawahnya lagi bahwa ternyata ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi juga ketika itu membuat korbannya merasa ketakutan, trauma, dan ada kekhawatiran secara permanen itu juga merupakan bullying. Tapi pada umumnya perilaku bullying yang terjadi itu adalah berulang kali ya. Biasanya kalau misalnya bullying yang terjadi sekali tapi menimbulkan trauma itu adalah misalnya lebih ke arah yang bullying yang dilakukan secara seksual. Nah, sekarang berarti kita harus hati-hati nih, harus hati-hati menggunakan term atau istilah bullying. Jangan sampai hanya satu hari saja kita dapat perlakuan buruk, perlakuan negatif, misalnya kita diejek oleh teman kita. Biasanya kalau anak-anak atau remaja itu dengan memanggil kita dengan nama orang tua kita gitu ya, itu sering banget terjadi. Itu mungkin tidak masuk dalam kategori bullying jika tidak dilakukan berulang kali, karena mungkin itu termasuk dalam aktivitas bercanda atau mungkin interaksi sosial untuk melekatkan, untuk mempererat gitu ya, mempererat pertemanan, itu juga bisa jadi. Yang harus kita lihat adalah dari ketiga kata kunci yang saya tandai ini: perilaku agresif dan negatif, kemudian dilakukan secara berulang, dan punya tujuan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Jadi kalau tujuannya semata-mata hanya untuk kesenangan, bercanda, itu masih dalam kategori bukan bullying, apalagi dilakukan tidak berulang kali. Oke, tapi perlu diperhatikan bahwa pandangan tujuan menyakiti itu tidak hanya dari satu arah saja, karena takut disalahgunakan ya. Kalau misalnya
sudah ada kejadian gitu ya, misalnya kan saya tidak ada tujuan untuk menyakiti dia gitu, tapi korban merasa tersakiti, kita juga harus lihat faktor-faktor yang lain, tidak cukup hanya dari pendapat pembulinya saja. Oke. Kemudian kita berangkat dari fenomena di Indonesia ya. Kenapa kemudian saya mengangkat materi bullying ini di sesi pertama dari rangkaian mental health? Ada data yang cukup mengejutkan. Sebuah penelitian di artikel pada tahun 2008 dilakukan penelitian terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Hasil membuktikan bahwa 67% dari 1.500 pelajar tersebut mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Dan pelakunya antara lain adalah kakak kelas, teman, adik kelas, bahkan guru dan kepala sekolah juga terlibat dalam proses pembulian itu. Wah, ini merupakan fenomena yang luar biasa ya, bahwa ternyata pelaku bully itu bisa datang dari siapa saja. Bahkan seorang guru, kepala sekolah, atau mungkin orang tua itu juga bisa terkena atau bisa dicap juga sebagai pelaku kalau memang dalam perilakunya itu ada aspek-aspek yang tadi saya jelaskan. Ada data lagi dari data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2009 bahwa terdapat 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis yang kekerasan ini masuk kategorinya bullying. Data yang sangat mencengangkan ya, ini dalam suatu periode. Bayangkan bahwa anak-anak di Indonesia misalnya ada sekitar ratus ribuan ya, atau mungkin jutaan. Dan ini kalau data-data ini adalah data-data yang terekspos ya. Data-data yang terekspos bahwa ada sekitar 98 kasus fisik, 108 kasus seksual, dan 176 kasus kekerasan psikis. Itu hanya yang terekspos, yang lapor ya. Kalau yang tidak lapor itu mungkin akan menjadi tambah banyak lagi ya, karena bahkan sehari-hari pun kadang-kadang kita sering melihat bahwa pembulian itu terjadi terang-terangan di depan mata kita, tapi kita sendiri susah untuk mencegah, untuk ikut campur, untuk menengahi, itu sangat sulit karena itu adalah bagian yang bukan menjadi ranah kita. Nah, sebetulnya bully ini berdampaknya apa sih terhadap kesehatan mental? Ya, sebelum kita berbicara masalah dampak, kita bicara dulu tentang ada beberapa macam sih bentuk bullying dan perilaku mana saja yang dikategorikan sebagai perilaku bullying. Ini saya ambil dari sumber kumparan. Jadi dari kumparan ini sendiri mereka mengkategorikan bullying itu menjadi 4 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah di sini ada bullying secara sosial. Nah, bullying secara sosial ini bentuk perilakunya lebih kepada ketika ada seseorang yang menyebarkan rumor, yang menyebarkan gosip, yang belum pasti, yang belum benar, yang belum valid kebenarannya, sehingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Jadi misalnya ada individu A yang dia menyebarkan gosip tentang si B, sehingga mengajak orang-orang di sekitar A dan B itu untuk menjauhi B. Nah, ini adalah bullying yang dilakukan secara sosial. Kemudian ada bullying secara fisik. Nah, ini yang biasa kita lihat seperti orang berkelahi atau mungkin memukul, kemudian mencubit, atau dengan perilaku kekerasan atau fisik yang lainnya. Nah, ini juga termasuk dalam kategori bullying. Kemudian jenis yang ketiga adalah bullying secara verbal. Berbeda dengan bullying secara sosial, kalau bullying secara verbal ini adalah dilakukan secara langsung kepada korban. Kalau tadi bullying secara sosial itu dilakukan melalui mulut ke mulut, melalui gosip to gosip. Nah, kalau bullying secara verbal itu dilakukan langsung kepada korbannya. Jadi misalkan dia mengejek, kemudian meneror, itu adalah bullying yang dilakukan secara verbal. Nah, yang sekarang yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai cyberbullying.
Cyberbullying ini adalah tidak lepas dari bagaimana perkembangan kemajuan teknologi yang mutakhir akhir-akhir ini. Kebebasan seseorang untuk mengekspresikan ide di media sosial mereka membuat fenomena cyberbullying ini semakin meningkat. Kadang-kadang kalau kita melihat ya istilah netizen yang berkomentar di kolom komentar akun YouTube misalnya atau akun Instagram yang kemudian mereka mencaci maki, kemudian mereka body shaming. Nah, itu adalah bagian dari cyberbullying. Keempat dari tipe atau macam-macam bentuk bullying ini perlu diwaspadai ya, baik bagi pelaku maupun baik bagi korbannya. Nah, kenapa sampai perlu diwaspadai? Kita sekarang berbicara masalah dampak dari perilaku cyberbullying. Oke, sebetulnya tidak hanya cyberbullying ya, karena di sini saya menggarisbawahi cyberbullying karena perilaku cyberbullying itu sedang tren sekali akhir-akhir ini. Tapi ternyata bullying yang lain pun juga memiliki dampak yang sama seperti halnya dampak dari cyberbullying yang ada di paparan materi yang saya berikan sekarang. Dampak yang pertama tentunya adalah akan berdampak pada psikologis dan emosi korban. Korban jadi merasa takut, kemudian cemas, tidak percaya diri, merasa menderita gitu ya. Kadang-kadang juga stres, frustrasi gitu, apa yang dia lakukan selalu salah di mata orang gitu ya. Yang akhirnya frustrasi yang berkelanjutan akhirnya muncul depresi. Nah, depresi yang berkelanjutan maka berdampak pada mungkin perilaku menyakiti diri sendiri atau perilaku bunuh diri. Dan tentunya itu juga salah satu hal yang merusak generasi masa depan bangsa. Kemudian tidak hanya dari sisi psikologis juga, dampak dari fenomena bullying ini sendiri juga ada pada ranah fisik. Oleh karena psikologis kita terdampak dari perilaku ini, kesehatan mental kita terdampak, maka imbasnya pun juga ada pada secara fisik ya atau physically. Di antaranya kadang-kadang orang dengan atau sebagai korban karena mereka terlalu memikirkan fenomena bullying ini, terlalu memikirkan stres yang dia hadapi, maka dia sering mengeluhkan misalnya sakit kepala atau sakit perut atau bahkan hingga gangguan tidur. Nah, dari gangguan tidur ini misalnya itu juga akan berdampak pada produktivitas. Misalnya sebagai seorang pelajar, ia menjadi turun akademiknya, kemudian dia juga menjadi tidak termotivasi mengejar cita-citanya. Tentunya ini menjadi salah satu hambatan bagi seorang individu atau khususnya remaja mencapai cita-citanya. Padahal kita sebagai generasi yang berharap banyak pada generasi muda itu mengharapkan mereka sukses di masa depan dan bisa memegang negara ini dengan baik. Tapi karena fenomena bullying ini yang semakin hari semakin mengerikan, yang berdampak pada bagaimana produktivitas mereka mencapai cita-cita mereka, hasilnya harapan-harapan itu sedikit atau perlahan itu akan susah untuk kita capai. Nah, makanya perlu untuk kita waspadai sejak awal. Tidak hanya berdampak pada psikologis dan fisik dan akademik saja, tapi juga bullying ini berdampak pada bagaimana psikososialnya, kondisi dari bagaimana korban ini bersosialisasi dengan lingkungannya. Korban jadi sering merasa terisolasi, merasa sepi, merasa sendirian, tidak punya teman gitu ya, terasingkan dan merasa ditolak oleh lingkungannya. Dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana nanti mereka merasa depresi, sampai pada akhirnya jalan yang mereka anggap paling baik adalah mungkin akan lebih baik kalau saya tidak di dunia ini gitu ya. Akhirnya muncullah fenomena atau kasus seperti remaja bunuh diri, gantung diri dan lain sebagainya yang sering kita lihat atau kita saksikan di media elektronik atau media cetak. Nah, ada pernyataan yang menarik di sini dari hasil beberapa penelitian, dampak cyberbullying ini bisa lebih lama dan lebih parah dari bullying yang konvensional. Yang tadi ada sosial, ada verbal, dan ada fisik. Kenapa?
Ada alasannya, ternyata cyberbullying seringkali anonim. Kita bisa lihat ya, kadang-kadang komentar-komentar netizen di Instagram itu atau di YouTube, kadang-kadang mereka tidak ada namanya. Nah, ini kita tidak tahu. Makin kita tidak tahu, makin kita cemas, makin kita seperti diteror. Atau yang kedua, cyberbullying ternyata dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal tempat. Bahkan bisa setiap detik kita dapat masukan atau komentar yang mengarah ke bully. Nah, itu semakin membuat kita depres, semakin kita membuat stres dan tertekan. Akhirnya hal-hal yang tadi saya jelaskan menjadi muncul pada korban. Atau permanence of expressions, everything goes online, stays online. Semua yang sudah diunggah itu umumnya itu sulit untuk hilang. Jadi untuk cyberbullying ini rata-rata sulit untuk dihilangkan. Pasti mereka ketika ada komen yang jelek sudah diabadikan melalui screenshot misalnya, atau mungkin dia sudah mengupload itu dalam cloud-nya, maka itu susah untuk dihilangkan. Makanya itu cenderung lebih lama menetap. Atau kenapa itu bisa bertahan lama? Karena siapa saja itu bisa melakukannya. Oleh karena tadi bisa ditutupi namanya, bisa disamarkan, bisa dianonim, maka setiap orang tuh punya peluang untuk melakukan cyberbullying dan untuk menjadi korban cyberbullying ini. Dan alasan terakhir kenapa cyberbullying ini bisa bertahan lama adalah karena unlimited audience. Karena ketika seseorang bersosial media, kemudian ia menjadi korban cyberbullying, maka orang dari berbagai belahan dunia itu bisa mengakses. Nah, semakin banyak orang yang mengakses komentar itu, maka kita akan semakin punya persepsi bahwa, wah, kelemahan kita, keterbatasan kita diketahui oleh orang banyak. Dan itu akan menjadi sesuatu yang negatif dan buruk bagi korban-korbannya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang dampak selanjutnya. Karena tidak adil ya bagi suatu peristiwa di mana yang kena dampaknya hanya bagi para korbannya saja. Dan ternyata bullying itu sendiri juga berdampak tidak baik bagi para pelakunya. Mari kita lihat. Ya, dari gambar ini mengilustrasikan bahwa beberapa dampak yang mungkin dirasakan oleh para pelaku atau mungkin tidak dirasakan, tapi mereka punya efek berkepanjangan yang tidak baik. Salah satunya adalah para pelaku dari kasus bullying ini kian hari atau semakin kesini mereka akan semakin merasakan bahwa mereka memiliki power yang kuat daripada korban-korbannya atau daripada orang-orang yang lainnya. Nah, tentunya apa sih dampak buruk dari perasaan ini gitu ya? Nah, ternyata setelah kita tarik lebih jauh lagi, ketika pelaku ini berada di lingkungan baru, mereka cenderung memiliki penyesuaian diri yang buruk. Kenapa? Karena satu, ketika di lingkungan yang lama mereka terbiasa untuk melakukan pembulian, mereka adalah orang yang super power gitu ya. Ternyata di lingkungan baru mereka cenderung menjadi orang-orang yang inferior, orang-orang yang minim akan power daripada lingkungan yang lama. Nah, ini juga nanti akan mengakibatkan mereka menjadi depres, mereka akan menjadi frustrasi, mereka akan stres karena mereka tidak bisa melakukan kebiasaan mereka yang dulu mereka lakukan, yang artinya itu juga akan berdampak bagi kesehatan mental para pelakunya. Terlebih apabila kasus bullying ini diangkat di ranah hukum, itu juga akan berakibat tidak baik bagi masa depan para pelaku-pelakunya. Mereka akan mendapat labeling, pengecapan, mereka juga akan mendapatkan pengasingan dari masyarakat, kemudian akan mendapatkan sanksi secara sosial, yang itu juga akan menambah mereka yang awalnya menjadi pembuli pada akhirnya adalah menjadi korban bully di kemudian hari apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu, mulai dari sekarang, yuk kita bersama-sama untuk berhenti melakukan hal-hal yang menjurus ke arah pembulian. Berhentilah untuk melakukan pembulian, berhentilah untuk bercanda secara berlebihan. Nah, untuk mengantisipasi
hal-hal itu terjadi, atau misalnya kita sudah ada yang terpapar dengan bully, kemudian mereka berusaha untuk bangkit, bagaimana sih caranya supaya kita dapat terhindar, bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak terpapar oleh pembulian ini. Nah, di sini ada beberapa tips nih untuk para sobat di rumah bagaimana untuk hidup lebih sehat, bebas dari bully dan tidak terpapar dari yang namanya bully itu. Yang pertama, sebagai orang yang peduli terhadap sesamanya, kalau kita melihat ada orang yang dibully, kalau kita melihat ada orang yang dicemooh, yang diejek, nah kita rangkul dia, bukan kita justru ikut menjauhkannya. Whatever they say gitu ya, jangan takut apa kata orang-orang, jangan takut malah jadi kita ikut-ikutan dibully. No, itu tidak benar. Justru ketika kita menjadi seseorang yang hadir di saat teman kita, di saat lingkungan sekitar kita itu dibully, maka itu akan menjadi nilai positif bagi kita maupun nilai positif bagi kebersamaan yang sudah kita lalui bersama teman kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, baik korban maupun pelaku, usahakanlah untuk mengembangkan sifat atau perilaku yang mudah memaafkan dan meminta maaf. Perilaku untuk mudah meminta maaf adalah perilaku yang sangat-sangat bijak. Ini membantu kita untuk mencegah supaya perilaku bully itu dapat terminimalisir dan dapat dicegah supaya tidak sampai berkepanjangan menjadi hal-hal yang semakin memburuk. Kalau kita sedikit atau telah melakukan hal-hal yang menyakiti gitu ya, meskipun yang lawan bicara kita merasa tidak tersakiti, kita berusaha untuk mengucapkan minta maaf. Oh ya, maafkan aku ya, tadi mungkin kamu merasa tersakiti gitu. Hal itu memang berat dirasakan di awal-awal gitu ya, karena beberapa remaja memiliki sifat ego yang sangat tinggi. Makanya beberapa remaja mungkin gengsi untuk mengucapkan maaf. Tapi believe me, itu sangat worth it untuk dilakukan. Jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar meminta maaf. Dan bagi para orang-orang yang berpotensi menjadi korban, memaafkan orang lain adalah cara terbaik agar kita bisa berdamai dengan bully yang dilakukan oleh orang tersebut. Berikutnya, tetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang realistis akan membantu kita untuk menetapkan perencanaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya realistis ini membantu kita untuk jauh dari yang namanya frustrasi. Bayangkan, kalau kita sudah memiliki tujuan yang jelas, apa kata orang, apa kata lingkungan kita terhadap kita, itu pasti kita akan cuek. Kalau kita bisa lihat ya, banyak mungkin public figure di sana yang mungkin sering kali mendapatkan ciciran, cibiran di Instagram, di YouTube, atau di akun media sosial mereka yang lain. Mereka selalu bilang, pernah gak sih saya peduli sama cacian mereka? Pernah gak saya peduli dengan bulian mereka? Nah, itu adalah orang yang sudah punya tujuan. Atau kasarnya adalah, buat apa sih aku memikirkan omongan dia? Toh belum tentu dia memikirkan apa tujuan hidup saya nanti gitu. Jadi fokus kepada apa tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita. Ini membantu juga supaya kita terbebas dari yang namanya dampak buruk dari bully. Jadi meskipun kita terpapar oleh ejekan, terpapar oleh ciciran dan sindiran, tapi kalau kita fokus dengan tujuan kita sudah punya tujuan yang jelas, maka itu akan berpotensi kecil untuk meluap menjadi suatu penurunan atau gangguan dari kesehatan mental oleh karena bully tersebut. Dan yang terakhir adalah jadilah diri sendiri. Ini penting banget sobat. Ada kita beberapa remaja gitu ya, mereka mungkin ada di dalam fase dimana mengagung-agungkan role model mereka. Aku kalau besar ingin jadi si A, aku kalau nanti sudah umur sekian mau jadi si B. Dia adalah role model aku saat ini gitu. Tapi percayalah bahwa menjadi diri sendiri itu adalah yang terbaik. Karena cerminan yang paling baik, cerminan perilaku yang paling tepat adalah cerminan dari apa yang seharusnya kita tampilkan dari dalam diri. Apapun yang orang katakan bahwa ini adalah jadi diri saya, ini adalah diri saya, kamu mau peduli mau tidak, kamu suka atau tidak, silahkan ambil yang baik, dan kalau ada yang buruk silahkan berikanlah masukan yang baik kepada saya.
Itu adalah konsep menjadi diri sendiri. Oke sobat, itulah beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan ke sobat di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Feel free kalau misalnya ada yang ingin ngajak diskusi atau ingin bertanya-tanya, silahkan bisa tulis komen kalian di bawah gitu ya. Atau ada beberapa orang yang ingin diskusi yang sifatnya lebih privacy, boleh saja nanti kontak melalui email. Silahkan sertakan nama di komen, nanti saya akan bahas secara privacy, harus menghubungi melalui email yang mana. Dan itu semua adalah gratis karena saya di sini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rekan-rekan, bagi sobat-sobat yang ingin berbagi, yang ingin bercerita melalui sebuah percakapan, diskusi yang dapat memunculkan suatu gagasan bagi yang berguna tentunya bagi kelangsungan hidup kita masing-masing. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk teman-teman kalian yang mungkin dapat bermanfaat untuk kehidupan kita bersama.